kita lanjutkan lagi ya Bu ya. Ya, sekarang kita lanjut ke langkah kedua. Ya Bu ya. Dimana langkah kedua itu adalah pengertian anak dan hak-hak anak. Nah, jadi Ibu, menurut Undang-Undang Perlindungan Anak tahun nomor 35 tahun 2014 ya Bu ya. Nah, di sini anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Nah, itu mungkin karena komponen kita sampai SMA mungkin sampai ya, SMA maksimalnya kan segitu ya segitu. Pak ya. Jadi kalau lewat dari 18 tahun Bu, itu termasuk anak? Ya masih anak Pak. Masih anak. Tapi saya mungkin nggak tahu Pak. Karena kan itu menurut saya masih anak Ya, Pak. tapi kalau menurut dari Undang-Undang tahun 35 tahun 2014 itu, anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Nah, kalau sudah lebih dari 18 tahun, mereka sudah beranjak dewasa. Gitu dia Bu, ya. Oke. Nah, di sini Bu, tadi ke pengertian anak. Nah, sekarang ada hak-hak anak Bu. Nah, di sini Bu di Flipchart 02 ini, hak anak adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan yang seolah-olah merupakan suatu hole-haria. Nah, ini dari Umar Seno Aji, ya Bu, pengertian hak anak. Nah, selain dari pengertian Umar Seno Aji juga, hak anak dapat diartikan sebagai yang pertama, hak melekat atau ajasi pada diri anak. Yang pertama Bu, HAM itulah ya Pak ya. HAM, ya. Yang kedua adalah pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Yang ketiga adalah hak ada sejak dilahirkan bahkan saat dalam kandungan. Jadi hak itu Bu, sebelum di dalam kandungan pun dia sudah memiliki hak, ya Bu ya. Oke. Itu seperti yang sering Bapak bilang ya, bawa posyandu anaknya. Iya. Bukan seperti itu ya Pak Iya, ya. bawa posyandu. Jadi Ibu masih Kewajiban ingat? saya. Masih ingat di modul 3 masih sering dilakukan Bu? Masih lah Pak. Masih lah ya. Cuma belum ada perubahan karena tidak mungkin kan Pak langsung berubah. Ya. Kayak gitu Pak. Oke, kita lanjut ya. Yang keempat adalah kewajiban orang tua untuk memenuhi hak tersebut. Yang kelima adalah jika tidak dipenuhi berarti melanggar hak. Oke. Jika orang tidak memenuhi berarti sama aja dengan melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Oh, ada pidananya itu Pak? Oh, ada lah Bu. Kan udah jelas tertera Bu. Ada undang-undangnya kita ya Bu ya. Oke. Baru yang terakhir adalah orang tua tidak mampu. Berarti negara mengambil alih. Ya Bu ya. Itu juga tertuang di undang-undang ya Bu ya. Udah jelas tertuang di undang-undang. Oke. Sampai sini udah paham Bu? Pengertian anak dan pengertian hak anak sedang mengerti Bu? Itu orang tua tidak mampu negara harus ambil alih, itu yang panti itu jadinya Pak ya? Iya. Iya, jadi kayak negara lah yang mengambil alih untuk merawat dan mengurusi. Ya Bu ya, kalau orang tuanya tidak sanggup, ya negara. Ya, jadi negara tidak lepas tangan Bu. Ya Bu ya. Oke. Nah, selanjutnya nah, sekarang ini Bu, saya kasih Ibu kertas. Nah, coba Ibu tuliskan apa saja hak-hak anak. Anak ya Pak ya. Itu Pak kalau dikasih uang sekolah haknya dia kan Pak? Iya. Oke, cepat sedikit Bu. Sudah Bu? Sudah ya? Sudah. Oke. Nah, coba bacakan Bu apa yang Ibu tulis. Apa saja hak-hak anak Itu menurut Ibu? hak makan minum sama rumah Pak. Oke. Walaupun kami masih ngontrak ya Pak. Hak sekolah Pak, dibayar juga uang sekolahnya. Itu kewajiban saya, tapi itu kan hak anak saya kan Pak. Iya Bu. Terus hak untuk dia bisa main-main Pak sama kawan-kawannya. Tapi saya biasanya kasih main-mainnya itu Pak, dia kalau sudah tidur siang kerjakan PR baru boleh main-main Pak. Oke.
Oke. Baru ada lagi? Hak dibawa ke posyandu Pak, kalau misalnya anak saya paling kecil Pak, seperti itu. Atau anak saya yang besar itu kalau misalnya dia sakit dibawa ke rumah sakit ataupun ke klinik, ke bidan gitu ya kan Pak. Oke, jadi benar semua jawabannya Bu ya. Terima kasih sudah, berarti Ibu sudah paham ya hak-hak anak ya. Kalau bisa nanti di rumah pun nanti Ibu terapkan juga ya. Berarti Ibu kan jika di sini Bu tadi kan jika orang tua tidak memenuhi berarti melanggar undang-undang perlindungan anak. Nah, berarti kalau Ibu tidak bisa memenuhi hak anak berarti nanti Ibu dipidana ya. Ya Bu ya. Ya. Iya Bu, paham nggak Bu? Paham Pak. Oke, nah biar lebih semangat lagi, kita bermain Bu. Nah, kita bermain. Nah, di sini coba lihat ini Bu. Ini ya. Apa Bu tulisannya ini Bu? 5 klaster hak anak. Nah, di sini ada kelas pertama Bu. Kelas pertama itu adalah hak sipil dan kebebasan anak. Nah, yang kedua adalah klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Yang ketiga adalah klaster kesehatan dan kecerdasan dasar. Keempat adalah pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya. Nah, dan klaster kelima adalah langkah-langkah perlindungan khusus. Nah, di sini Bu, saya ada memegang kartu. Ya, kartu. Nah, di sini lumayan banyak ya Bu ya kartunya. Nah, tugas Ibu adalah masukkan kartu ini atau taruhkan aja yang menurut Ibu mana yang sesuai dengan ini gitu, klaster mana dia. Oke Bu. Nah, nanti saya akan nilai kalau benar benar, salah salah. Oke, siap Bu? Siap Pak, siap nggak siap harus siap. Oke. Nah, ini Bu gambar pertama. Dalam perang akulah yang paling sering jadi korban, maka lindungilah dan rawatlah aku. Itu masuk ke klaster mana Bu? Masuk ke perlindungan ya Pak. Iya, benar. Sini ya Pak ya. Oke. Ya. Oke, letakkan aja Bu. Berarti klaster ke-5. Langkah-langkah perlindungan khusus. Nah, gambar kedua Bu. Agar aku bisa berkembang, rekreasi dan mengikuti kegiatan budaya Ini, menjadi Pak. hakku pula. Karena ada waktu luang dan budaya Pak. Berarti klaster 4 Pak. 4. Taruh sini dulu ya. Oke. Gambar ketiga apa nih Bu? Bacakan. Pendidikan sangat penting. Aku berhak mendapatkannya walaupun keluargaku miskin. Udah pasti Pak, tadi ada pendidikan. Oke. Benar ya Bu ya? Oke. Berarti sekarang gambar keempat Pak. keempat. Meski aku berbeda kemampuan, baik jasmani dan rohani, aku tetap harus mendapatkan pendidikan dan perawatan khusus. Ini masuk ke kelas berapa Bu? Pendidikan dan perawatan. Pendidikan lah Pak. Gambarnya anak sekolah Pak. Benar ya? Nah, nih selanjutnya. Aku tidak boleh dibeda-bedakan hanya karena perbedaan agama, suku, ras, jenis kelamin dan budaya. Ini masuk klaster mana Bu? Kayaknya Pak. Hak sipil ya Pak ya. Hak sipil ya, benar ya Bu ya. Hak sipil ya. Oke, kan kebebasan ya. Iya, Pak. Tidak boleh membeda-bedakan ya Bu ya. Kebebasan beragama. Itu aja ya, Pak. kuncinya adalah tidak boleh membeda-bedakan perbedaan agama, suku, ras, jenis kelamin dan budaya itu masukkan kebebasan. Ya. Oke. Hal terbaik menyangkut kepentingan hidupku harus jadi pertimbangan. Mas, apa nih Bu? Hal terpenting yang hidup harus jadi pertimbangan. Kesejahteraan bukan Pak. Ya. Oke, benar ya Bu ya. Ya Bu, benar Bu, benar. Gak usah ragu-ragu Bu. Oke. Oke. Aku harus tetap hidup dan berkembang sebagai manusia. Masuk ke Hak hidup. Hak hidup ya Pak ya. Perlindungan. Kesehatan. Tahu saya Pak. ayo coba diperhatikan Bu. Kesejahteraan dasar atau kebebasan Pak?
yang menurut ibu paling mendekati Kesejahteraan dasar kali ya Pak ya. apa? Kesejahteraan dasar. Kesejahteraan dasar, iya. Jadi ya, ini permainan klaster. Ya, ini permainan dimana sini ibu tadi kan saya sudah kasih gambar-gambar ya, kartu-kartu gambar ini, dan ibu menjawabnya dengan benar. Ya, walaupun tadi ada sedikit ragu-ragu juga, ya. Oke, kita lanjut ya Bu ya. Ya Nah, Pak. nah dari yang tadi kita permainan klaster tadi, ya Bu ya, cara cara apa yang ibu lakukan untuk memenuhi hak anak? Ya kalau tadi Pak misalnya kayak sekolah, ya saya kerja Pak. Nah, Kalau saya haknya makan minum rumah sama Pak, itu kan juga masuk ke ini kan apa namanya, kalau yang saya buat tadi itu keluarga dan pengasuhan itu ya Pak ya, berarti ya. Nah ya saya juga harus kerja Pak untuk memenuhi kebutuhan, saya juga harus ngasuh dia, berarti masuk ke situ. Terus kalau misalnya hak di bawah posyandu itu Oke, jadi jawaban ibu benar semua ya Bu ya, benar semua, itu semua masuk ya Bu ya. Nah jadi saya akan ini ya Bu ya, kesimpulannya yang paling tepatnya ya, paling tepatnya Bu ya. Jadi di sini itu ada 4 ya Bu ya, ada 4 pengelompokan ya Bu ya. Yang pertama itu adalah hak hidup, ya bisa dicatat ya Bu ya, hak hidup. oke Pak. Yang kedua itu adalah hak tumbuh kembang. Oke, Pak. Yang ketiga adalah hak untuk dilindungi, Yang keempat adalah hak untuk berpartisipasi. Nah Bu, nah di sini Bu tadi kan sudah dikelompokkan kan Bu, ya kan, sudah dari Bu catat tadi. Sudah Pak. Nah jadi Bu, di dalam 4 kelompok itu, nah seperti kayak tadi hak hidup ya Bu ya. Hak hidup itu adalah hak atas hidup dan kebutuhan dasar untuk keberlangsungan hidup anak. Nah jadi di dalam hak hidup itu anak memperoleh ASI eksklusif, imunisasi, makanan bergizi, perawatan kesehatan, tempat tinggal yang layak, dan lain-lain. Berarti saya benar tadi ya Pak ya, Ya sebagian ya benar, Pak. pas ya Bu ya. Oke, ya hak hidup. Nah yang kedua tadi adalah hak Tumbuh kembang Pak. tumbuh kembang, di mana di sini adalah hak untuk mengembangkan potensi secara penuh. Ya, di mana untuk mendapatkan pendidikan, termasuk pendidikan usia dini, kasih sayang, motivasi, rekreasi, kegiatan untuk mengembangkan minat dan keterampilan. Gitu ya. Jadi itu tumbuh kembang Oh berarti itu di sini masuk sekolah tadi ya Pak ya, ya. masuk ke pendidikan. Oke. Hak perlindungan. Ya Bu ya. Hak perlindungan itu adalah perlindungan anak untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi. Ya Bu ya. Nah, jadi ya tidak boleh diperlakukan kasar, itu yang pertama Bu. Yang kedua adalah dihukum secara fisik dan verbal. Ya Bu ya, tidak boleh dihukum secara fisik dan verbal. Baru tidak boleh digunakan untuk kepentingan seksual atau ekonomi. Kan banyak ya Bu ya, banyak kan terjadi sekarang ini kasus-kasus di mana anak itu dijadikan Ladang duit Pak. ladang duit karena tuntutan ekonomi, akhirnya pun anak pun dijual ya Bu ya. Ya itu jangan ya Bu ya, jangan sampai terjadi ya Bu ya. Kalau anak itu harus benar-benar apa Bu? Ya dirawat Pak. Dirawat ya, karena ibu tanggung jawab orang ibu untuk merawat anak ibu ya. Oke, yang terakhir adalah hak partisipasi. Nah di sini adalah memberikan kesempatan pada anak
untuk terlibat dalam hal-hal yang mempengaruhi hidup sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan anak. Ya, dimaksudnya di sini adalah meminta pendapat dalam mengambil keputusan, misalnya seperti sekolah, makanan, pakaian, pola asuh, hobi dan lain-lain. Oke, Oh, itu jadi dalam baju pun misalnya mau pakai yang mana, di mana nyamannya aja Pak, gitu berarti iya. ya Pak. Oke Bu ya, tapi jangan dipaksa anaknya, ya. Ya, kasihlah kebebasan sama si anak, ya dalam memilih baju pun juga kasih kebebasan. Tapi kalau ibu lihatnya sudah melewati batas, misalnya dia masih usia kecil, dia sudah pakai yang pakaian-pakaian yang dewasa, ya ditegurlah dengan baik ya Bu ya. Oke, jadi itulah Bu 4 pengelompokan anak. Tadi apa yang pertama Bu? Yang pertama hak hidup Pak, Hak hidup. Apa itu hak hidup itu? itu dengan memberikan ASI, pergi imunisasi, makanan, tempat tinggal dan lain-lain Pak. Oke. Pengelompokan yang kedua, apa itu hak apa itu? Tumbuh kembang Pak, Tumbuh kembang. Apa itu maksudnya tumbuh kembang? dia mengembangkan potensi Pak, seperti sekolah, kasih sayang, motivasi, rekreasi Pak. Oke. Yang ketiga, Yang ketiga itu hak untuk dilindungi Pak, hak untuk dilindungi seperti apa? tidak melakukan kekerasan, penelantaran, eksploitasi seperti menjual anak-anak. Oke. Yang terakhir adalah hak Partisipasi, partisipasi itu seperti apa Bu? tanyakan pendapatnya Pak, misalnya baju gitu kan, dia mana nyamannya, tapi sebatas wajarnya. Kalau sudah kelewatan baru kita kasih pendapat. Oke. Berarti Ibu sudah paham ya Bu ya? Udah, Pak. Sudah paham ya Bu ya? Nah, jadi kunci di langkah kedua ini, di langkah pengertian anak dan hak anak itu adalah bahwa setiap anak itu mempunyai hak yang harus dipenuhi orang tua. Ya, jadi sudah paham ya Bu ya Sejauh tentang ini sudah. pengertian anak dan hak anak, ya Bu ya. Oke, jadi nanti kita akan masuk ke langkah ketiga, tapi sebelum kita masuk ke langkah ketiga, kita istirahat dulu ya Bu ya. Oke, Ibu kalau mau minum, mau kamar mandi boleh, silakan ya Bu ya. Oke, Pak. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama Pak.